warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sahlanur Ajija dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Heru Nugraha MPD. Saya dari kelompok 6 ingin membahas sedikit materi tentang komponen dan model pengembangan kurikulum serta macam-macam konsep kurikulum. Baik, materi pertama yaitu tentang komponen kurikulum. Komponen kurikulum adalah elemen-elemen yang berkaitan yang membentuk sistem kurikulum dan untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini ada 4 komponen utama kurikulum. Yang pertama ada tujuan kurikulum, yang kedua ada isi dan struktur kurikulum, yang ketiga ada strategi pelaksanaan kurikulum, dan yang keempat ada evaluasi kurikulum. Yang pertama ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang diberikan kepada anak didik yang berfungsi untuk menentukan arah dan corak kegiatan pendidikan. Yang kedua ada isi dan struktur kurikulum. Isi berkaitan dengan pengetahuan ilmiah dan pengalaman belajar yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai rangkaian tujuan pendidikan. Yang ketiga ada strategi pelaksanaan kurikulum. Strategi pelaksanaan kurikulum adalah cara untuk menyampaikan suatu materi dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Yang keempat ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum menurut BM Bloom yang dikutip oleh Drianto adalah pengumpulan fakta secara sistematis yang menetapkan bahwa telah terjadi perubahan pada dalam diri siswa. Materi kedua yaitu tentang komponen pengembangan kurikulum. Komponen pengembangan kurikulum adalah pola-pola penting yang berguna untuk pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Di sini ada beberapa macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada administratif model. Administratif model adalah model pengembangan kurikulum yang paling lama. Model ini sering disebut dengan garis dan staf atau top down. Yang kedua ada BECAM, sesuai dengan namanya. BECAM diformulasikan oleh G.A. BECAM mengemukakan bahwa 5 langkah penting dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum. Yang ketiga ada model grassroots, dari bawah. Nah, model ini mendasar diri pada anggapan bahwa penerapan suatu kurikulum akan lebih efektif jika pelaksanaannya diikutsertakan di sekolah. Jadi dalam model pengembangan ini, seorang guru, sekelompok guru, keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Yang keempat ada Ralph Taylor. Dalam bukunya yang berjudul Basic Principles Curriculum and Instruction, Taylor mengatakan ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajarannya dari suatu pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. Yang kelima ada inferred model atau tabah model. Nah, tabah model pengembangan kurikulum ini oleh Hilda Tiba ini berbeda dengan lazimnya yang banyak ditempuh secara bersifat deduktif karena cara induktif. Oleh karena itu sering disebut model terbalik. Yang keenam ada demonstrasi model. Nah, pada demonstrasi model ini pada dasarnya bersifat grassroots, yang dari bawah. Jadi ini diperkasai oleh sekelompok guru yang bekerja sama dengan ahlinya yang bermaksud untuk mengadakan perbaikan kurikulum. Materi ketiga yaitu tentang macam-macam konsep kurikulum. Nah, sebelum ke macam-macam, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep pendidikan.
Konsep pendidikan adalah seperangkat rencana, pengaturan, isi, bahan ajar, dan metode penyelenggaraan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ia mencakup pengalaman belajar siswa, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas yang terorganisir oleh sekolah. Secara umum, terdapat 4 macam konsep menurut jurnal kurikulum subjek akademis, humanistik, rekonvensional, dan teknologis. Masing-masing ini berfokus pada isi materi, pengembangan diri siswa, perubahan sosial, atau efektivitas metode pengajaran. Nah, di sini ada macam-macam konsep kurikulum. Yang pertama ada kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis adalah pendekatan kurikulum tertua yang berfokus pada penguasaan disiplin ilmu, pengetahuan teoris, dan pengembangan intelektual. Nah, kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik dan kurikulum ini menitik beratkan pada isi pelajaran yang terstruktur, kompleks, dan sistematis. Seringkali disusun terpisah berdasarkan mata pelajaran seperti sejarah, matematika, dan bahasa. Untuk contohnya, kurikulum SMA tradisional yang memisahkan tegas secara pelajaran yaitu pelajaran fisika, kimia, biologi, sejarah, dan geografi. Yang kedua ada kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik adalah model pengembangan pendidikan yang berfokus pada pengembangan potensi peserta didik yang utuh, kognitif, afektif, dan sosial dengan memanusiakan manusia. Nah, pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek utama yaitu untuk mengutamakan aktualisasi diri, emosi, minat, dan kebutuhan individu agar suasana belajar yang aman dan mendukung. Untuk tujuannya yaitu untuk mengembangkan individu secara total agar menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Untuk contohnya yaitu dalam metode Montessori atau pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa memilih topik sesuai minat mereka, yaitu sesuai pembelajaran individu. Contoh nyata pada kurikulum humanistik, contohnya dalam pembelajaran PAI, siswa diajak untuk memperbaiki sikap empati dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Atau contoh lainnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat dan perasaan dalam diskusi kelas. Yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah pendekatan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai agen perubahan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan demokrasi. Kurikulum ini berfokus pada pemecahan masalah sosial nyata melalui kolaborasi, kerjasama, dan pemikiran kritis siswa, bukan hanya kompetensi akademis individual. Untuk tujuannya adalah mendidik siswa untuk memperbaiki atau mengubah kondisi sosial. Contohnya, kurikulum yang mewajibkan proyek service learning seperti siswa meneliti polusi di lingkungan sekolah dan mengajukan solusi kepada pemerintah setempat. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yaitu siswa membuat proyek kebersihan lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar, atau dalam pelajaran IPS, siswa meneliti masalah sampah di lingkungan sekitar, lalu merancang solusi yang dapat diterapkan bersama warga. Yang keempat atau yang terakhir ada kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis menekankan pada efektivitas dan efisiensi pembelajaran melalui penggunaan teknologi, media, dan pendekatan sistem. Nah, untuk contohnya yaitu penggunaan Learning Management System atau yang disingkat LMS, seperti Google Classroom, modul pembelajaran mandiri berbantu AI, atau pembelajaran berbasis e-learning. Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari yaitu guru menggunakan Google Classroom atau LMS untuk membagikan materi atau tugas kepada siswanya. Terus siswa mengerjakan kuis interaktif menggunakan Quizizz atau Kahoot agar metode pembelajarannya lebih kreatif dan dapat dipahami.
Jadi kesimpulan materi dari awal sampai akhir bahwa kurikulum merupakan sistem yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Pengembangannya dapat dilakukan melalui berbagai model seperti model Taylor, Taba, dan Wheeler yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Selain itu, kurikulum juga memiliki berbagai konsep yang berkembang sesuai dengan paradigma pendidikan, mulai dari yang berorientasi pada materi hingga pengalaman belajar. Mungkin sekian materi yang dapat disampaikan dari makalah kelompok 6. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.